kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis. Sopir bus pariwisata Putra Fajar bernama Sadira ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di Ciater Subang, Jawa Barat. Sadira pun terancam 12 tahun penjara. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Polisi Wibowo pada hari Selasa 14 Mei menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Penetapan tersangka ini karena Sadira terbukti lalai, sebab ia sudah mengetahui dengan jelas bahwa bus dalam keadaan rusak dan tak layak jalan. Namun dia tetap memaksakan bus tetap beroperasi. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Yang pertama, oli sudah keruh dan sudah lama tak diganti. Kemudian adanya campuran air dan oli di dalam kompresor yang seharusnya ada di udara saja. Hal ini pun terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar, yakni 0,3 mm, yang seharusnya minimalnya di 0,45 mm. Kemudian terjadi kebocoran di dalam ruang relay part dan sambungan antara relay part dengan booster karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat dan menyebabkan kekurangan tekanan. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sadira. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda. Uji kiri ini dengan tujuan salah satunya adalah memberikan jaminan keselamatan secara teknis. Pemilik bus PO Trans Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater Subang hingga menewaskan 11 orang pada Sabtu petang lalu terbilang nekat. Mereka merombak total rangka bodi bus Hino AK tua tersebut tahun 2006 dari bodi standar 3,5 meter model Discovery buatan karoseri Laksana menjadi bodi asal menjadi bodi SHD yang lebih jangkung dengan tinggi 3,8 hingga 3,9 meter. Lantas di tangan pemilik keberapakah bus ini dirombak? Bus Trans Putra Fajar juga berganti kepemilikan hingga berkali-kali. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, Waluyo, membenarkan bahwa bus Trans Putra Fajar sudah berkali-kali ganti pemilik, mengacu pada data yang dimiliki Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Dia mengatakan pihak PO Jayaguna HG menjual lagi bus tersebut pada Oktober 2023. Bus tersebut awalnya juga diduga dimiliki oleh PO San Bengkulu sebagai armada AKP sebelum beralih ke PO Jayaguna HG. Sebagian warganet di akun TikTok pun menyebut bahwa bus Putra Fajar dirombak dari model Discovery ke Jetbus 3 SHD saat dioperasikan oleh PO Maulana Trans. Waluyo mengatakan saat bus tersebut menjalani uji KIR pada Juni 2023, spesifikasi bus tersebut masih sesuai dengan sertifikat registrasi uji tipe. Artinya, tampilan fisik bus tersebut masih model Discovery. Waluyo pun tak mengetahui pasti di tangan PO manakah perombakan tersebut dilakukan. Berdasarkan analisa Kompolnas, bus Putra Fajar ini seakan disulap menjadi baru, padahal menggunakan sasis yang sudah tua. Kondisi demikian membuat bus dengan plat nomor Kabupaten Wonogiri AD 7524OG beresiko menjadi limbung ketika dikemudikan.
A.M. Fikri, seorang analis transportasi jalan, Forum Transportasi Jalan dan Perkereta Apian Masyarakat Transportasi Indonesia berpendapat, berdasarkan analisanya, bus Transputra Fajar mengalami perombakan rangka bodi dengan meninggikan lantai bus dari posisi standar bikinan pabrikan awalnya. Ia juga mendeteksi bagasi belakang bus mengalami pengangkatan pintu di sisi kiri dan kanan. Pihaknya sudah berdiskusi dengan praktisi karoseri bus dan mereka menyatakan bus Transputra Fajar memang mengalami perombakan struktur rangka bodi yang membuatnya lebih tinggi dari kondisi standarnya saat keluar dari karoseri laksana. Surah Al-Fatihah dan doa kepercayaan menurut agamanya masing-masing. Aksi solidaritas menyalakan 1000 lilin untuk mendoakan korban kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana digelar pada Senin malam. Ratusan pelajar bersatu membentangkan spanduk mengenang belasan korban sambil menyanyikan lagu bernada perpisahan. Dalam aksinya, para pelajar tersebut berjalan beriringan dari arah timur ke barat di Jalan Raya Grand Depok City, Sukma Jaya, Depok. Terlihat mereka membentangkan spanduk RIP SMK Lingga Kencana. Tepat di atas jembatan Kali Ciliwung GDC, 1000 lilin dinyalakan disertai dengan nyanyian lagu Sampai Jumpa karya Endang Sukamti. Usai menyanyikan lagu perpisahan, doa untuk korban kecelakaan maut rombongan bus SMK Lingga Kencana dibacakan dengan hikmat. Suasana hening diterangi api lilin yang menyala, menambah suasana syahdu aksi solidaritas yang diikuti ratusan pelajar dari tingkat SMP hingga SMA se-Depok. Usai membacakan doa, ratusan pelajar tersebut membubarkan diri dengan tertib meski sempat terjadi kemacetan di area jalan GDC Raya. Koordinator aksi, Okta Sandiwara menjelaskan, aksi solidaritas tersebut diadakan untuk mendoakan teman seperjuangnya yang telah meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat hari Minggu lalu. Menurut Okta, aksi tersebut diikuti oleh ratusan pelajar sekota Depok dari berbagai sekolah. Okta berharap melalui doa yang dipanjatkan, korban meninggal dalam insiden kecelakaan maut dapat ditempatkan di surga. Surah Al-Fatihah dan doa kepercayaan menurut agamanya masing-masing. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan kesabaran, serta untuk para korban diampuni dosa-dosanya dan diterima oleh Allah. Bukan nggak ada, ini pelajar Kota Depok, ada dari SMP, SMA, SMK, seluruhnya pelajar Kota Depok. Berapa sekolah perkiraan? Kurang lebih dari 10. Jadi hari ini aksi solidaritas ya? Aksi solidaritas. Dan doa bersama? bersama. Nah, bagaimana sikap PDI Perjuangan? Kami belum memutuskan hal itu. PDIP hingga saat ini belum menentukan sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku bahwa saat ini partainya masih mendengarkan aspirasi akar rumput partai sebelum mengambil sikap. Ditemui di Galeri Nasional Jakarta pada Senin 13 Mei 2024, Hasto menekankan PDIP adalah partai yang dibangun dari kekuatan arus bawah, sehingga aspirasi anak ranting, PAC, DPC hingga elit partai sangat penting. Hasto juga tidak menyinggung soal adakah komando dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait nantinya sikap yang akan diambil partai. Menurut Hasto, sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat. Karena itu, dosen Universitas Pertahanan tersebut menekankan pentingnya fungsi check and balance. Di sisi lain, Hasto menuturkan sikap PDIP akan dibahas dalam Rakernas yang keempat pada akhir Mei 2024. Dia menuturkan dalam Rakernas PDIP akan dibentuk komisi khusus untuk membahas sikap politik partai. Dari situlah pihaknya akan formulasikan sikap politik termasuk bagaimana pemerintahan ke depan harus disikapi oleh PDIP. Sistem pemerintahan dibangun, ya kita melihat bahwa bagian dari suatu hukum alam tentang pentingnya check and balances, tentang pentingnya fungsi-fungsi di dalam teori politik, ada yang berada dalam pemerintahan,
ada yang berada di luar pemerintahan, ada yang menjalankan fungsi-fungsi penyeimbang, sehingga representasi dari rakyat itu betul-betul terwakili. Nah, bagaimana sikap PDI Perjuangan? Kami belum memutuskan hal itu, karena menyangkut hal yang sangat strategis. Kami mendengarkan bagaimana masukan anak ranting, PAC, DPC, masukan arus bawah, karena PDI Perjuangan adalah partai yang dibangun dari kekuatan arus bawah itu. Rapat kerja nasional akan membahas beberapa hal yang strategis terkait dengan evaluasi pelaksanaan pemilu tahun 2024, konsolidasi partai dalam rangka pilkada serentak dan juga persiapan kongres yang akan datang, dan juga persoalan yang sangat penting menyangkut kehidupan kita, masalah. Download Tribun X sekarang. Mana Yunda? Mbak, pertanyaannya seputar apa, Mbak? Seputar apa, Mbak? Tadi apa aja, Mbak? Mbak? Pedangdut Nayunda Nabila Nasrinah diperiksa KPK terkait penerimaan uang dan barang dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Senin malam. Nayunda diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang SYL. Pedangdut yang pernah disawer SYL tersebut diperiksa oleh penyidik KPK selama 11 jam. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Selasa 14 Mei menyatakan Nayunda dikonfirmasi adanya aliran sejumlah uang dari tersangka SYL selaku Menteri Pertanian. Nayunda pun irit bicara usai menjalani pemeriksaan 11 jam. Dia keluar dari gedung KPK sekitar pukul 21.44 waktu Indonesia menit seorang diri. Selebihnya, Nabila hanya tersenyum, menyampaikan permintaan maaf dan terima kasih kepada awak media. Dia juga tak mau menjawab ketika dikonfirmasi mengenai dugaan aliran dana korupsi SYL dari Kementerian Pertanian sebesar 50-100 juta rupiah. Ia enggan menjelaskan apa saja materi yang didalami penyidik selama sekitar 11 jam pemeriksaan. Dalam persidangan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi SYL, terungkap aliran dana 50 hingga 100 juta rupiah dari dugaan korupsi SYL untuk Nabila. Uang itu berasal dari Kementan dalam pengeluaran hiburan atau entertainment. Dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi SYL, Jaksa KPK menduga mantan mentan tersebut menerima uang sebesar 44,5 miliar rupiah hasil memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Mana Yunda? Mbak, pertanyaannya seputar apa, Mbak? Seputar apa, Mbak? Tadi apa aja, Mbak? Itu berapa kali sih, Mbak? Ditanya berapa pertanyaan, Mbak? Mbak tolong dijawab, Mbak, biar nggak lihat isunya, Mbak. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Silakan, Mbak. Gimana? Jawab ya. Udah baik. Makasih banyak waktunya. Ya, lampu Indonesia. Maaf ya, sorry. Mbak, mana Yunda? Tolong tuh Mbak Yunda, teman-teman udah nunggu dari pagi, Mbak. Mbak, teman-teman dari pagi, Mbak, tolong, Mbak. Sosok pedangdut Nayunda Nabila ikut diperiksa KPK terkait kasus tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dia diketahui pernah dibayar puluhan juta oleh SYL terkait jasanya menyanyi. Lantas siapakah sosok Nayunda Nabila? Nayunda merupakan penyanyi asal Makassar, Sulawesi Selatan. Bernama lengkap Nayunda Nabila Nasrinah. Ia lahir pada 8 Juni 1991. Wanita 33 tahun tersebut aktif berkecimpung di dunia tarik suara sejak 2012 saat mengikuti ajang pencarian bakat. Nayunda pun sempat melepas single Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Sayangnya single pertama Nayunda, yaitu Lelah Mengalah, tersandung kasus kontroversi dengan duo penyanyi Malaysia, The Mirza. Mereka mengklaim The Mirza lebih dulu merekam lagu Lelah Mengalah yang dirilis oleh Nayunda. Awal mula ia terseret kasus SYL lantaran mantan Menteri Pertanian tersebut mengundangnya untuk hiburan dalam sebuah acara. SYL ternyata menggunakan anggaran Kementan untuk membayar biduan dangdut. Tak tanggung-tanggung, dana entertainment dari uang Kementan untuk bayar biduan dangdut oleh SYL mencapai 50 juta hingga 100 juta rupiah.
Hal itu disampaikan oleh mantan koordinator substansi rumah tangga Kementan, Arief Sopian, setelah ditanya oleh jaksa. Arief pun membenarkan adanya pembayaran sebanyak 1 kali dari Kementan untuk Nayunda yang ditransfer ke rekening seseorang bernama Reski. Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk tidak mempertanyakan wacana pengaktifan kembali Dewan Pertimbangan Agung kepada dirinya. Pasalnya ia masih menjabat sebagai presiden saat ini. Presiden Jokowi pun enggan berkomentar lebih lanjut. Ia hanya menegaskan masih menjadi presiden sampai 6 bulan ke depan. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi usai berkunjung ke Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe di Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Jokowi mengatakan saat ini ia fokus untuk menyelesaikan sejumlah program kerja pemerintah. Sebelumnya, ide untuk mengaktifkan kembali DPA muncul dari Ketua MPR Bambang Susatyo. Ia menyampaikan soal DPA tersebut untuk merespons wacana pembentukan klub presiden sebagai wadah komunikasi antar presiden dan wakil presiden yang menjabat dengan presiden dan wapres sebelumnya. Bamsud berharap ide presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Presidential Club dilembagakan. Namun ia tak menyoalkan jika Ketua Umum Partai Gerindra itu enggan memformalkan Presidential Club. Bamsud menyampaikan untuk mengaktifkan kembali DPA yang eksis di era Presiden Soekarno dan Soeharto, perlu ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat DPA telah dibubarkan di era reformasi lewat amandemen UUD 1945 dan fungsi lembaga ini digantikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan Agung nantinya akan diisi oleh presiden dan wakil presiden yang pernah menjabat. Lembaga ini juga diharapkan memberi masukan kepada presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ama mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Senin bahwa lebih dari 1.000 anggota Hamas dirawat di rumah sakit di seluruh Turki. Erdogan menegaskan bahwa Hamas bukanlah kelompok teroris, melainkan gerakan perlawanan. Hal ini dikatakan Erdogan saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis di Ankara setelah Mitsotakis menyebut Hamas sebagai organisasi teroris. Erdogan kemudian meluruskan pihaknya tidak pernah menganggap Hamas teroris, lalu menyebut 1.000 anggota militan Hamas dirawat di rumah sakit seluruh Turki. Seorang pejabat Turki kemudian mengatakan bahwa Erdogan telah salah berbicara. Pejabat itu menyebut bahwa Erdogan bermaksud merujuk pada warga Palestina di Gaza yang dikuasai Hamas secara umum, bukan anggota Hamas. Tidak diketahui alasan anggota Hamas dirawat di Turki. Namun, pada November lalu, Ankara menyatakan pihaknya sedang mengevakuasi puluhan warga Gaza yang terluka atau sakit, sebagian besar pasien kanker dan rekan mereka setelah serangan Israel di Gaza. Yunani dan Turki tidak dapat menyetujui semua masalah yang berkaitan dengan perang di Gaza, tetapi mereka dapat menyetujui bahwa kekerasan harus berakhir dan gencatan senjata jangka panjang diperlukan. Masjid Al-Aqsa dilaporkan diserbu oleh puluhan warga Israel di Yerusalem Timur yang diduduki pada hari Selasa. Para warga mengibarkan bendera Israel di situs tersuci ketiga umat Islam. Mengutip Al Jazeera, sebuah video menunjukkan seorang pria memegang bendera Israel. Pemukim ilegal menyerbu ke kompleks Masjid Al-Aqsa untuk memperingati Hari Kemerdekaan Israel. Tak lama kemudian, seorang polisi Israel menghampiri dan berbicara ke pria tersebut. Dengan tenang dan tidak ada paksaan, polisi itu mengantar pria tersebut keluar dari kompleks Masjid Al-Aqsa. Para pemukim juga memasang bendera Israel di area gerbang Al-Mukharbah, sebelah barat Masjid Suci, gerbang yang digunakan oleh pemukim ilegal Israel untuk menyerbu masuk ke dalam masjid di bawah perlindungan pasukan Israel.
Warga Palestina menganggap pengibaran bendera Israel di dalam masjid sebagai tindakan provokatif. Insiden ini menyusul seruan yang dibuat oleh Beyadeno, sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperkuat hubungan masyarakat Yahudi dengan tempat suci tersebut, agar bendera Israel dikibarkan di masjid pada 14 Mei. Warga Palestina menganggap hari tersebut sebagai Nakba atau malapetaka yang berujung pada berdirinya Israel. Penyerbuan kompleks tersebut merupakan kejadian biasa meskipun orang Yahudi dilarang memasuki bagian manapun karena sifat suci situs tersebut menurut hukum Yahudi. Pihak berwenang Israel juga berulang kali melarang warga Palestina masuk lokasi sholat Jumat sejak 7 Oktober hingga memaksa banyak orang untuk sholat di jalan-jalan dekat kota tua. שימו לב, שמי שעוצר אותי, יש לו דגל על השרוול שלו. אתה עושה את הדגל? בעזרת השם, תבוא, תתקדמו בבקשה. שחג שמח לכולם. אז בוא נתקדם. Saya bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam menyatakan hilang kontak dengan anggotanya yang bertugas menjaga 4 sandera Israel pada Senin 13 Mei. Juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah mengatakan hilang kontak ini akibat pemboman barbar Israel selama 10 hari terakhir. Ia mengungkapkan sandera Israel yang dijaga termasuk Hersh Goldberg Polen yang merupakan warga Israel Amerika Serikat. Hersh Goldberg Polen sebelumnya meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membebaskannya dalam video yang diterbitkan oleh Brigade Al-Qassam pada akhir April 2024. Ia adalah salah satu dari lebih dari 250 warga Israel dan juga orang asing yang diculik oleh pejuang pimpinan Hamas selama serangan mereka pada 7 Oktober. Hamas juga merilis video lain yang menunjukkan Hersh Goldberg Polen yang ditawan masih hidup minggu lalu. Sementara itu, Israel juga terus memaksa warga Palestina meninggalkan Rafah sejak pekan lalu. IDF memperluas perintah tersebut ke wilayah pusat kota dalam beberapa hari. Perintah evakuasi Israel ini menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi ke tempat perlindungan baru. Tank-tank Israel pun kini telah memutus jalan Salahuddin Utama yang memisahkan distrik timur dan tengah Rafah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.